dengar soal DeFi atau Decentralized Finance? Jadi DeFi ini tuh adalah sistem keuangan yang beroperasi pada jaringan terdesentralisasi, di mana jaringan ini tidak dapat dikendalikan oleh satu entitas ataupun organisasi nih teman-teman Indodax. Tapi sebenarnya apa sih fungsi DeFi ini? Kenapa kalau udah ada centralized finance harus ada decentralized finance juga? Nah kalau gitu nanti kita akan bahas. Halo teman Indodax, dimanapun kamu berada, senang sekali jumpa lagi di Indodax Academy Podcast bersama saya Faisenia tentunya. Reminder nih, seperti biasa di akhir podcast akan ada pod quiz dengan total hadiah Rp500.000 dalam bentuk USDT untuk 2 orang pemenang. Selain itu, Indodax juga punya banyak banget promo, salah satunya itu ada program Trading Warrior dari Indodax yang berlangsung sampai dengan periode 9 Februari 2024. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu informasi selengkapnya tentang promo itu, bisa cek di website dan aplikasi Indodax. Beli kripto ya hanya di Indodax, bukan yang lain. Oke, tadi kan aku udah ulas sedikit tentang DeFi ya. Hari ini kita mau bahas tentang revolusi DeFi. Gimana sih caranya DeFi itu untuk capai financial freedom gitu ya. Kalau gitu pas banget kita sudah menghadirkan Mas Yan dari Belajar DeFi. Halo Mas Yan, apa kabar? Halo, selamat siang Mbak Fe. Selamat siang Mas Yan. Mas Yan apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke Mas Yan, mungkin kalau soal DeFi di Indodax pun udah pernah dibahas gitu ya. Tapi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu secara sederhana sebenarnya apa sih DeFi itu. Oke, kita pakai bahasa yang sederhana aja ya. Jadi kalau kita pakai bahasa yang sederhana, yang simple itu kayak ada di sektor taksi itu kan ada taksi online, ada taksi konvensional ya, dua-duanya beda. Nah, di keuangan juga sama, ada keuangan konvensional, ada keuangan terdesentralisasi atau DeFi, yang mana itu tidak ada intermediarinya. Nah, terus kenapa gitu? Apa manfaatnya untuk masyarakat tidak adanya intermediari itu? Oke, paling gampang kita pakai analogi dompet. Oke, ini saya ambil dompet dah. Ini namanya kita sebut dengan dompet fisik. Oke, saya nyimpen uang itu tidak cuma di dompet fisik aja, tapi juga ada di rekening bank, kemudian ada juga di dompet kripto. Jadi ada 3 tempat tuh saya menyimpan uang. Di dompet fisik, kemudian ada di rekening bank, ada di wallet kripto. Bedanya apa? Oke, contoh ini, dompet fisik ini sepenuhnya saya kuasai ya. Bener ya, misalnya dompet ini kalau saya beli ya, ini saya nguasain. Untuk gitu. Naruh uang. Ya, uangnya langsung. Saya yang naruh, saya mengendalikan. Kemudian kalau saya pengen memiliki dompet ini, gitu, saya nggak perlu datang ke tokonya, kemudian mengisi data pribadi saya, nama, alamat, tanggal lahir, nggak perlu, tinggal saya beli saja. Bener kan Mbak Fe? Betul banget. Nah, kemudian dompet fisik ini juga produsennya tidak menyimpan data kita, bener nggak? Ya beli aja gitu. Beda dengan rekening bank. Rekening bank, kalau kita pengen punya rekening bank, kita datang ke bank, kemudian kita mengisi form, nama, alamat, gitu kan. Kemudian dibuatlah rekening bank. Nah, kalau kita pakai dompet fisik ini, saya punya uang, saya kan memasukkan uang ke dompet ini, artinya uangnya ada di saya nggak nitipkan kemanapun, bener kan? Kalau rekening bank itu, saya nabung ke bank atau naruh uang ke rekening bank saya, artinya saya kan menitipkan uang saya ke bank. Nah, kalau di bank uangnya hilang, banknya bisa ikut tanggung jawab. Tapi kalau dompet kan enggak, ya kan? Ya ini tanggung jawab kita sendiri gitu. Nah, bagaimana kita berpikir bahwa yang wallet, yang ketiga kan ada wallet kripto ya? Oke, berpikir bagaimana saya bisa punya rekening tanpa menitipkan kepada siapapun. Rekeningnya dalam bentuk digital, tapi tidak dititipkan kepada siapapun seperti dompet fisik ini. Ibaratnya ini menggabungkan dompet fisik sama rekening bank jadi satu, tidak perlu mengisi data pribadi kita, gitu kan? Kayak dompet fisik ini, tetapi juga sifatnya digital, bisa ditransfer dengan mudah. Sehingga apa? Kita tidak menaruh data pribadi kita kepada siapapun. Itu salah satu plusnya wallet kripto ya. Nah,
Dan kita tidak menitipkan kepada siapapun. Jadi kata kuncinya adalah saya punya rekening tanpa bank. Oke. Itu DeFi. Oke. Secara umum yang dimaksud intermediary itu. Kelebihannya apa? Pasti kalau kita nyimpen di dompet ini, dompet fisik nih, kan nggak ada biaya. Nggak ada biaya. Nah, sama. Nyimpen di wallet kripto tidak ada biaya bulanan. Oke. Nah, tidak ada biaya bulanan. Kalau biaya transfer ada. Oke. Gitu. Nah, dengan konsep tidak ada intermediary ini kan menghasilkan tadi wallet kripto. Oke. Nah, wallet kripto ini kayak rekening bank lah, kita pakai perumpamaan kayak rekening bank itu ada produk pinjamannya. Betul, ada produknya pasti. Nah, pasti kan selain rekening ada produk lain nih, pinjaman. Nah, di DeFi juga ada. Wallet kripto ini juga ada produk pinjaman. Nah, bedanya Mbak, produk pinjaman di kripto ini perbedaan yang paling signifikan adalah cicilannya suka-suka. Jadi mau saya bayar setahun sekali boleh, saya minjem, boleh bayar cicilannya setahun sekali atau sekali seumur hidup boleh. Oke. Nah, menarik nggak, Pak? Menarik banget. Nah, cicilannya suka-suka. Mau dibayar Rp1 per bulan boleh, dibayar Rp10.000 boleh. Pokoknya suka-suka, tidak ada denda, tidak ada debt collector. Yang paling menarik nih, pinjaman yang bisa lunas dengan sendirinya tanpa perlu kita bayar. Gimana caranya tuh? Nah, Mas nah ini kita harus paham dulu ya analoginya, konsepnya itu kayak kita bandingin sama keuangan konvensional dulu biar kita paham ya. Di keuangan konvensional itu saya pengen minjem ke bank, saya kan harus membawa jaminan ya. Jaminan umumnya jaminannya adalah tanah. Misalkan saya punya tanah senilai 100 juta. Saya datang ke bank, saya jaminkan ke bank 100 juta, saya pinjam misalkan 50 juta atau 80 juta ya. Belum tentu juga di ACC, ya kan? Kemudian di dalam perjanjiannya tiap bulan saya harus membayar cicilan. Oke. Ya kan? Kalau telat didenda. Kalau makin tidak dibayar, jaminannya disita. Nah, itu kan keuangan konvensional. Kalau di DeFi itu berbeda sekali. Saya memiliki jaminan, misalkan, ini kita pakai analogi dulu ya, jaminannya harus aset kripto, tapi saya pakai analogi tanah aja biar mudah dipahami. Misalkan saya punya jaminan senilai 100 juta tanah, saya jaminkan ke bank, saya jaminkan bank 100 juta, tanah saya 100 juta, saya jaminkan ke bank, kemudian saya ngomong ke banknya kayak gini, "Bang, saya nggak mau tiap bulan bayar cicilan. Saya nggak mau ada denda, tidak ada mau debt collector. Saya maunya utang saya dibayar kalau harga tanahnya naik. Jadi ketika harga tanah saya naik, misalkan saya minjem 50 juta nih, ketika harga tanah saya naik dari 100 juta ke 150 juta atau naik 50 juta, tolong iris tanah saya sebesar 50 juta untuk membayar utang." Oke. Nah, itu. Jadi cicilannya suka-suka, tidak ada denda, bunganya murah, tidak ada debt collector, bisa auto lunas dengan sendirinya. Oke, itu kalau pakai digital wallet dari kripto tadi ya. Itu ada produknya masing-masing sendiri. Kayak DeFi itu produknya dari, kalau tadi di bank itu ada cicilannya, ada dendanya dan lain-lain. Kalau di sini bisa dibayar sendiri pakai aset kripto kita, atau tadi istilahnya pakai tanah tadi diiris dari keuntungannya, dari profitnya. Oke, Mas Yan, tapi kan pasti ada jangka waktunya. Ya kan, ketika kita melakukan pinjaman pasti ada jangka waktunya. Apakah jangka waktunya lebih cepat juga dari rekening bank tadi, dari konvensional tadi, atau lebih cepat gitu? Oh, justru jangka waktunya tidak ada. Jangka waktunya suka-suka. Lah itu DeFi itu sangat mind-blowing sekali gitu loh. Jadi saya punya cerita ini. Cerita tentang Mbak Siti. Gitu. Tapi mungkin sebelum cerita tentang Mbak Siti, kita boleh kenalan dulu nggak sih? Tadi aku sampai kelupaan saking serunya, kita belum kenalan tentang belajar DeFi ini gitu. Kita sampai belum kenalan tentang sebenarnya belajar DeFi ini tuh
komunitas yang seperti apa, terus goals-nya tuh kemana, apakah ke workshop-workshop di berbagai daerah atau gimana? Mungkin boleh dikenalin jadi dulu. Belajar DeFi ini adalah komunitas edukasi tentang DeFi, Decentralized Finance, bagaimana kita bisa membangun financial freedom melalui kripto dengan cara yang paling mudah, tanpa bisnis, tanpa properti, tanpa saham, tanpa trading. Wow. Gitu. Jadi pokoknya kita ini cocok sekali buat pemula, bagaimana kita bisa membangun financial freedom. Jadi bagaimana kita memperbesar passive income kita, sehingga passive income itu lebih besar daripada pengeluaran kita. Jadi kebanyakan orang terjun ke kripto itu taunya trading. Jadi yang dibangun adalah active income. Karena orang trading kan harus memantau chart, lihat pergerakan harga, bahkan mungkin harus tiap hari gitu. Nah, itu cenderung yang dibangun adalah active income. Nah, sekarang ini ada metode lain gitu, yaitu dengan metode yang disebut dengan DeFi Revolution. Jadi bagaimana memanfaatkan DeFi untuk merevolusi keuangan kita. Jadi yang dibangun adalah passive income. Jadi asetnya yang kerja keras, pemiliknya jalan-jalan lah. Oke. Kan tadi Mas Yan bilang kan kayak revolusi dari DeFi ini untuk capai financial freedom gitu kan ya. Kalau kita ngomongin tentang financial freedom kan biasanya diomongin sama Gen Z atau milenial, bener gak sih? Iya, banyak banget lah. Iya kan? Banyak banget Gen Z sama milenials kayak, gue di umur segini pengen capai financial freedom gitu. Nah, tapi kalau menurut Mas Yan sendiri, kira-kira dari Gen Z sama milenial tuh bisa nggak sih lewat DeFi ini untuk capai financial freedom itu? Mungkin kayak mereka ke Senoparty bisa pakai income mandiri kan, nggak ada yang tahu. Gimana menurut Mas Yan? Yang pertama harus kita paham adalah cara kerja DeFi itu membuat investasi itu sangat menyenangkan. Jadi ada 3 problem atau solusi yang ditawarkan DeFi. Yang pertama adalah masih banyak dari kita yang belum rutin berinvestasi. Salah satu problemnya adalah misalkan saya punya uang nih, nganggur 100.000 ya. Pasti saya cenderung akan mendingan buat jalan-jalan dah. Buat party lah atau beli kopi lah. Kenapa? Karena manfaatnya bisa dirasakan langsung. Saya beli kopi langsung saya bisa nikmati. Ya kan? Saya misalkan ganti knalpot motor yang bunyinya aneh-aneh itu langsung saya bisa denger gitu loh. Nah, tapi kalau investasi kebanyakan yang ada di saat ini, investasi itu baru bisa dirasakan manfaatnya atau profitnya setahun lagi. Orang kan berpikir gitu, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Nah, dengan DeFi, bagaimana profit dari masa depan itu bisa dibawa ke masa sekarang. Sehingga ketika saya investasi, langsung profitnya bisa saya rasakan. Ibaratnya saya nyicil profit di setahun lagi, saya bawa ke masa sekarang. Sehingga kayak emak-emak itu loh, belanja emas. Kenapa emak-emak seneng belanja emas, belanja perhiasan? Karena apa? Baru beli langsung bisa dipakai, langsung dipamerkan gitu. Bisa rasakan. Nah, bagaimana membuat investasi itu menyenangkan? Baru beli, langsung bisa diambil profitnya. Sehingga ibaratnya saya beli Bitcoin, aset kripto, bisa langsung saya pakai untuk membeli iPhone misalkan. Jadi Bitcoin-nya masih utuh, iPhone-nya tetap ada. Itu kita harus tahu bahwa DeFi ini membuat investasi menyenangkan, baru kita beli, baru kita tabung, langsung kita bisa rasakan. Yang kedua adalah ada yang namanya dilema investasi, Mbak. Misalkan saya punya uang 100, misalkan sejuta lah, misalkan ya. Juta, saya mikir, mendingan saya upgrade HP lah daripada investasi. Jadi seolah-olah ada pilihan. Kalau saya beli HP, saya nggak bisa investasi. Kalau investasi, saya nggak bisa beli HP. Nah, bagaimana bisa dapat dua-duanya? Jadi ibaratnya beli Bitcoin, dapat iPhone, sehingga tidak terjadi dilema. Yang ketiga, ada namanya soft saving. Kebanyakan dari Gen Z sama milenial itu ada istilahnya soft saving. Bagi teman-teman yang belum pernah dengar, soft saving itu adalah fenomena kita nggak bisa nabung buat jangka panjang, buat 10 tahun gitu loh. Cuma bisa nabung jangka pendek untuk keperluan misalkan beli HP atau jalan-jalan. Nah, bagaimana DeFi ini bisa membuat kita tetap bisa investasi jangka panjang, tapi kebutuhan jangka pendeknya atau keinginan jangka pendeknya terpenuhi. Nah,
caranya bagaimana? Caranya sebenarnya menggunakan platform DeFi. Ini saya jelaskan secara umum aja ya. Misalkan saya punya, misal gini, saya itu, ini yang saya lakukan ya, dan ini do your own research. Jadi ini adalah metode yang saya pakai dan sudah saya rutin pakai. Jadi saya selalu rutin nabung ke kripto. Alasannya karena setiap kali tabungan saya mau saya pakai, tabungan saya nggak akan berkurang, Mbak. Gitu. Coba bayangkan kan, tabungan kita nabung capek-capek. Ini kalau bicara umum ya, tabungan kita capek-capek ketika dipakai berkurang. Nah kalau ini tabungan kita udah capek-capek make, ketika dipakai nggak berkurang, sehingga kita happy. Caranya, saya setiap bulan saya menyisihkan gaji saya, misalkan 500.000, apa sejuta, 100.000, berapapun nilainya, saya belikan Bitcoin, kemudian saya titipkan atau gadekan, saya titipkan ke sebuah platform DeFi, misalkan 1 juta ya, saya beli Bitcoin, saya gadekan ke sebuah platform DeFi, saya pinjam 30% saja, senilai 300.000, 300.000-nya dalam tanda kutip ya, mungkin orang-orang bilang ini utang. Kalau menurut saya ini bukan utang. Yang saya ambil 300.000 ini saya pakai buat kebutuhan pribadi saya. 300.000 ini yang dalam tanda kutip digadekan, dipinjam, sebetulnya adalah profit masa depan yang saya bawa ke masa sekarang. Kayak tadi cerita tanah. Saya punya tanah, saya yakin tanah ini naik, saya bilang ke banknya, "Bang, ini saya punya tanah, saya pinjam 50 juta, utang saya dibayar ketika tanah saya naik." Sebenarnya yang saya ambil adalah profit masa depan kan. Sehingga kita hidup dari profitnya investasi. Ingat, saya hidup bukan dari gaji saya akhirnya. Saya hidup dari profitnya investasi. Sehingga inilah yang disebut dengan DeFi itu adalah cara paling mudah membangun passive income. Mas Yan, tapi tadi kan yang dijelasin sama Mas Yan adalah Mas Yan mention tentang ketika saya beli Bitcoin. Berarti itu hanya berlaku untuk Bitcoin atau mungkin stable coin yang lain, atau mungkin kita beli altcoin atau koin micin juga tetap bisa pakai DeFi. Buat teman-teman pemula, gitu, saya sarankan koin-koin yang sudah besar. Yang risikonya rendah lah, volatilitasnya rendah seperti Bitcoin atau Ethereum. Gitu. Tapi tetap harus dior juga ya. Walaupun Mas Yan kasih mungkin perspektifnya, tapi teman-teman harus tetap dior. Kalau percaya boleh diikutin, kalau enggak ya riset dulu lah gitu ya. Atau gabung ke komunitas belajar DeFi ya. Boleh banget, itu juga boleh banget. Terus juga bisa Mas Yan gabung juga ke komunitas kita Indodax Room mungkin. Nah, teman-teman kalau mau beli Bitcoin kan lewat Indodax. Iya, bener banget. Belajarnya lewat belajar DeFi. Boleh banget. Nah, berarti Mas Yan bisa aku simpulin nggak sih kalau misalkan si DeFi ini tuh ngubah cara pola pikir kita, khususnya Gen Z atau milenial untuk untuk mengelola keuangan gitu. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Karena bagaimana kita bisa hidup dari profit. Jadi saya punya targetnya. Target finansial saya adalah di beberapa tahun ini adalah hidup dari profit. Selanjutnya adalah hidup dari profitnya profit. Kemudian di selanjutnya adalah hidup dari profitnya profit. Nah, bagaimana kita bisa hidup dari passive income atau dari profit investasi kita? Menurut saya yang paling mudah adalah melalui aset kripto dibandingkan aset lainnya. Kenapa? Karena ketika saya beli, bisa langsung saya ambil profit masa depan ke masa sekarang. Nah, kelebihannya apa? Ibaratnya kayak saya nabung, tetapi tabungan saya kalau dipakai nggak pernah berkurang. Dan malah bukan berkurang, bukannya tetap, malah bisa berkali-kali lipat ketika Bitcoin naik kan. Malah bertambah. Bertambah banyak. Malah surplus gitu ya, malah untung gitu. Mas Yan, tapi kan tadi Mas Yan juga sempat mention soal ada platform DeFi-nya gitu. Boleh nggak sih dikasih tahu ke teman-teman yang mungkin tetap harus dior, cuma dikasih tahu ke teman-teman platform DeFi-nya itu apa gitu? Pertama yang paling mudah adalah mencari platform DeFi adalah yang sudah terdaftar di Bapepti. Nah, salah duanya adalah AAV sama Kompon yang paling besar. Nah, itu mungkin kalau AAV sama Kompon banyak yang bilang, oh ini gas fee-nya mahal. Ini yang buat yang tahu kripto ya.
bisa pakai di jaringan Arbitrum, tuh lebih murah. Nah, saya memakainya AV sama Kompon, alasannya yang bunganya paling murah, jadi saya itu dalam tanda kutip yang menggadaikan atau meminjamkan aset kripto saya tuh bunganya itu hanya 3% per tahun. 3% per tahun itu murah sekali dibandingkan dengan KUR. Tapi banyak yang mungkin ini, Mas Yan ngajarin ngegadai ini, ngajarin utang. Loh, ini bukan utang gitu loh. Ini bukan utang. Kalau ngutang itu tiap bulan harus bayar cicilannya. Kalau ini kan enggak tiap bulan harus bayar cicilan. Tidak dikejar-kejar debt collector. Tidak ada denda. Karena kita membayarnya dari kenaikan aset kita. Jadi yang kerja adalah aset kita. Jadi logikanya bukan kalau karena kita DeFi ini kan masih baru ya, karena mikirnya kayak keuangan konvensional. Kalau kita mau minjam kan yang dinilai kemampuan nasabah, kemampuan kita ya untuk membayar cicilan. Kalau DeFi yang dilihat adalah bukan nasabahnya, asetnya, kemampuan aset membayar pinjaman kita. Jadi yang kerja keras harus asetnya. Makanya disebut kripto ini, DeFi khususnya, cara paling mudah membangun passive income. Cara paling mudah membangun passive income. Artinya tadi platform DeFi tadi kan udah ada di bawah institusi ya. Tadi di Bapepti tadi. Nah, sudah terdaftar lah. Sudah terdaftar ya. Artinya teman-teman juga harus jeli itu memilihnya. Selain mungkin ada fee-nya, gas fee-nya lebih murah atau gimana, tapi harus juga terdaftar di Bapepti tadi. Ya, di Nodak juga ada kan. Di Nodak tokennya juga ada. kan AV sama Kompon juga ada. Iya, bener banget. Berarti kan udah valid lah ya itu. Iya, betul. Tapi Mas, untuk kayak platform DeFi ini ada nggak sih semacam scam atau fraud gitu? Kita bicara umum ya. Yang namanya teknologi tetap ada, pasti penipuan ya. Internet saja per hari ini, yang penipuan belanja online aja banyak. Benar, tapi gimana cara kita hindarin ya kan? Paling gampang sama kayak belanja online gitu. Paling mudah adalah hanya pakai platform-platform yang besar, sudah terdaftar, sudah berizin. Jangan kayak kita ngelihat di sosmed ada yang jual iPhone harga 5 juta, tapi harus transfer, nggak lewat marketplace. Ya itu pasti berbahaya, pasti itu penipuan. Cara terhindar dari penipuan, fraud, scam apapun itu paling mudah adalah nggak perlu ilmu yang aneh-aneh, cari yang sudah terdaftar di Bapepti dan cari yang paling besar, udah gitu aja. Gitu aja ya. Berarti tadi harus di bawah lisensinya si institusi tadi ya, Mas Yan ya. Mas Yan, tapi mungkin ada teman-teman Indodax yang mau mulai belajar soal DeFi. Itu tadi kan Mas Yan udah sempat mention mulainya di belajar DeFi gitu ya. Tapi selain itu ada nggak sih mungkin kayak platform-platform juga atau apa gitu? Di mana tuh kira-kira kalau mau mulai? Ya, paling kalau dari belajar DeFi sendiri ya, komunitas belajar DeFi sendiri ya, kita memang menyediakan ada grup di Telegram. Kita tiap 2 minggu sekali ada webinar. Jadi secara online teman-teman bisa praktek. Yang saya jelaskan ini kan masih penjelasan secara umum ya, teori lah. Artinya untuk membangun mindset dulu. Nah, setelah membangun mindset adalah mempraktikannya. Nah, praktiknya mungkin bisa gabung di Belajar DeFi. Setiap 2 minggu sekali di hari Rabu kita ada webinar. Gitu. Bisa. Dan gratis. Iya, bisa gabung di Belajar DeFi berarti. Ada di Telegram? Ya, untuk komunitas kita ada di Telegram saja. Di Telegram aja? Iya. Nah, mungkin bisa di-share linknya ya di sini. Boleh banget, siap banget. Mas Yan, ini kita udah nggak kerasa udah sampai di penghujung podcast gitu. Kira-kira ada nggak sih closing statement tentang revolusi DeFi untuk capai financial freedom ini? Silakan, Mas Yan. Ya, yang pertama buat teman-teman pemula, kayak gitu, saran saya cari metode kalau pengen terjun ke kripto ya yang paling mudah, risikonya rendah, kemudian yang menyenangkan, profitnya bisa diambil di depan gitu loh. Nah, salah satunya menggunakan metode
DeFi Revolution ini. Gitu. Oke, itu aja berarti ya. Yeah. Oke deh, thank you so much Mas Yan udah hadir ke Indodax Academy Podcast hari ini. Ya, makasih Mbak Faye, teman-teman Indodax, terima kasih. Bener banget, pastinya nambah value dari teman-teman Indodax semua dan kita juga semua yang ada di sini. Thank you so much. Oke, buat teman-teman Indodax, aku juga mau ingetin nih kalau misalkan kalian mau belajar lebih dalam soal kripto, bisa banget gabung di grup Telegram kita apa? @Indodaxroom, bener banget, biar aset masa depan kamu makin cuan. Oke, seperti yang aku udah janjikan di awal tadi, akan ada pot quiz di akhir segmen. Kita bagi-bagi hadiah untuk 2 orang pemenang dengan total hadiah Rp500.000 dalam bentuk USDT. Kalau gitu aku mau share ini pertanyaan untuk pot quiz hari ini. Silakan dijawab di kolom komentar dan ikutin rules-nya ya. Setelah itu, oke, ini pertanyaannya ya, silakan dijawab. Kalau gitu, udah selesai podcast hari ini. Faisenia sign out. Kalau kata pepatah nih, Mas Yan, kan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Kalau di sini tak kenal maka tak apa? Aku harus tahu ya. Kalau pepatah tak kenal maka tak sayang, kalau di sini tak kenal maka tak cuan. Oh, tak cuan. Bareng ya? Aku bilang ya, tak kenal maka tak sayang, kalau di sini tak kenal maka tak cuan. Tak cuan. Bye.